bersama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami terima sepanjang hari ini Tuhan. Sungguh kami hidup dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami rindu Engkau memperdengarkan suara-Mu bagi setiap kami. Sehingga Tuhan, firman Tuhan jadi kekuatan bagi kami melalui tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, urapan Tuhan bekerja buat setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengarkan. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, mampu menjangkau dimanapun kami anak-anak muda-Mu berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersatu hati mengusir setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mengganggu firman Tuhan tertabur dan berbuah di dalam hati kami. Kami akan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang ambil alih dan memperlengkapi kami dengan hikmat, sehingga kami Bapa boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Hari ini 3 Januari 2021. Artinya kita sudah menginjak hari ketiga di tahun yang baru. Bagi banyak orang biasanya tahun baru adalah tahun dimana mereka mulai menyusun rencana dan target di tahun 2021. Teman-teman, tahun 2020 yang baru saja kita lewati memang bukan tahun yang ramah bagi kebanyakan orang. Kita mengalami bahwa dari bulan Maret bahkan sampai saat ini seluruh dunia sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Bahkan pemerintah Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2021 sudah mencegah melarang untuk warga negara asing memasuki Indonesia, untuk mencegah sebagai antisipasi mencegah menyebarnya varian baru dari hasil mutasi virus COVID-19. Dan ini semua kita alami sampai saat ini teman-teman. Dan kabar baiknya memang vaksin sudah ada, tapi untuk mencapai cakupan seluruh rakyat Indonesia pasti membutuhkan waktu. Jadi boleh dibilang tahun 2021 yang baru saja kita masuki ini adalah sebagai tahun tanda tanya. Apakah keadaan akan menjadi tambah lebih baik atau menjadi tambah burukkah? Tapi teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebenarnya sudah mengerti bahwa Alkitab sudah menubuatkan, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar yang diakibatkan karena manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang lain. Dan ini bukannya perilaku orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Rasul Paulus bilang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi juga termasuk anak-anak Tuhan, orang-orang yang terlihat rohani, orang-orang yang rajin ibadah, bahkan juga rajin mungkin melayani Tuhan. Jadi boleh dibilang tahun 2021 ini masih tanda tanya, akankah seperti apa keadaan dunia pada tahun 2021. Tapi teman-teman, kabar baiknya kita punya Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. 1. Bersukacitalah dalam pengharapan. Mari kita sama-sama membaca di Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Teman-teman, ini perkataan Rasul Paulus. Artinya kalau kita mengikuti Tuhan, kita harus disertai dengan ketekunan, dengan kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar. Teman-teman, iman kita akan tetap teguh, tetap kuat kalau kita memiliki pengharapan yang benar. Dan ada banyak hal yang mempengaruhi seseorang dalam berpengharapan. Orang menjadi memiliki pengharapan ketika dia banyak membaca tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang dia baca di dalam Alkitab.
Orang akan memiliki pengharapan ketika dia mendengar banyak kesaksian-kesaksian dari orang yang sudah ditolong Tuhan. Dan orang yang pengharapan seseorang itu bergantung juga dengan pengalaman pribadi yang pernah dia alami bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang sudah Tuhan kerjakan di masa-masa lalu, bagaimana kesaksian-kesaksian orang tentang Tuhan menolong mereka, itu yang akan membuat kita semakin mantap di dalam pengharapan kita. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada pengharapan, di dalam keselamatan, bahkan di dalam pemeliharaan, pengharapan akan kesembuhan, pengharapan akan pemulihan hubungan dengan sesama, dengan Tuhan, pengharapan untuk rencana masa depan kita. Jadi tetaplah teguh dan tidak tergoncangkan, miliki pengharapan yang benar, pengharapan di dalam Yesus. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Teman-teman, kita harus mengerti bahwa kesesakan adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya masa-masa kesesakan inilah yang semakin menunjukkan, yang akan menunjukkan siapakah diri kita sebenarnya, bagaimana kualitas iman kita, apakah kita itu memiliki iman yang kecil, orang yang tidak memiliki daya juang yang lemah, orang yang mudah kecewa, mudah putus asa, mudah merasa lemah, ataukah kita orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang memiliki jiwa optimis, memiliki rasa tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Itu semua akan terlihat ketika kita mengalami kesesakan. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita, belajarlah untuk sabar, belajarlah untuk tekun menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Teman-teman, doa adalah sebenarnya komunikasi dengan Tuhan. Doa yang touching heaven. Doa di mana doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah kita berdialog dengan Tuhan. Doa adalah ketika Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jadi dengan doa kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Teman-teman, situasi saat ini sebenarnya adalah masa-masa di mana Tuhan sedang melatih kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, tentunya kita akan jadi orang-orang yang mudah lemah. Teman-teman, kalau di masa-masa sebelumnya, gembala, pemimpin jemaat dengan mudahnya dapat mengingatkan jemaat untuk ibadah. Kalau nggak datang ibadah diteleponin, kenapa nggak datang? Bisa dibesuk. Ayo, kenapa sih kamu nggak datang? Udah lama nih nggak ke gereja, kok nggak pelayanan lagi? Kenapa? Kita dengan mudahnya pemimpin jemaat bisa nyuruh, ayo memotivasi jemaat untuk datang. Tapi saat ini tidak bisa seperti itu lagi teman-teman. Dengan mudahnya orang-orang yang sedang mengalami kelemahan dengan iman, mereka bisa bilang, sedang tidak fit, aku takut ke gereja, takut COVID. Tapi lucunya di media sosialnya dia berani pergi ke mall, pergi jalan-jalan. Ke gereja nggak berani, tapi jalan-jalan berani. Jadi masa-masa seperti ini sebenarnya orang bisa punya alibi untuk malas ke gereja. Dan itu semua yang membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita ibadah online yang sudah diadakan juga akan jadi sia-sia teman-teman kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh mengikuti ibadah online. Kita mengikuti ibadah online bukan sebagai ibadah, tapi sebagai tontonan semata. Kita mungkin menikmati ibadah online dengan sambil nyemil keripik, sambil minum boba, atau bahkan sambil nyambi main game online. Sehingga tidak ada artinya kita beribadah. Jadi situasi saat ini membuat banyak orang menjadi lemah, menjadi tanpa sadar mereka jauh dari Tuhan. Teman-teman, sudah ada ibadah offline yang diadakan di gereja. Ketika kita merasa sehat, kita memiliki waktu, datanglah beribadah di gereja. Karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, kita harus saling menguatkan. Kita juga dengan hadir ke gereja, rohani kita semakin kuat. Amin. Nah, teman-teman, masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana Tuhan mengajarkan kita untuk semakin mengandalkan Tuhan, untuk semakin memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Teman-teman, doa mampu mengubah segala sesuatu, bahkan membalikan keadaan yang tidak baik menjadi baik.
Teman-teman, boleh dikatakan tahun 2020 ini sebagai tahun penuh tantangan. Tapi di dalam Tuhan, tahun 2020 yang sudah kita lalui adalah tahun mujizat. Bukalah mata hati kita. Tahun 2020 memang mungkin tahun tantangan bagi orang-orang, tapi bagi anak-anak Tuhan, tahun mujizat, di mana dalam keadaan sukar sekalipun, Tuhan masih memelihara. Ada mujizat dalam kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Dan tahun 2020 mungkin orang-orang bilang sebagai tahun penuh dengan ketakutan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, tahun 2020 adalah tahun di mana Tuhan melatih iman kita. Di mana iman kita mau tidak mau bekerja di luar batas pikiran kita. Tahun 2020 mungkin orang bilang sebagai tahun duka cita. Karena banyak orang yang kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang terdekat mereka, kehilangan teman-teman sekantor karena COVID-19, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, tahun 2020 adalah tahun Shalom, di mana Tuhan masih memberikan damai sejahtera memerintah dalam hati kita. Teman-teman, memasuki tahun 2021, kita percaya bahwa Tuhan sertai kita, amin. Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Teman-teman, kalau kita melihat dengan kita membiarkan iman kita membuka mata hati kita, kita melihat bahwa di tengah-tengah pandemi sekalipun Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Kita bisa melihat Tuhan di tengah-tengah pandemi. Dia tidak pernah berubah. Dunia memang sedang berubah, dunia sedang bergoncang. Maka itu jangan taruh dunia kita di dalam dunia, tetapi buatlah Tuhan sebagai dunia kita, maka kita tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Puji Tuhan. Mari teman-teman, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya dan yakin bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sebab itu kami mau bersukacita di dalam pengharapan. Kami mau sabar di dalam kesesakan. Kami mau tetap bertekun di dalam doa. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah dunia kami, Engkaulah harapan kami. Kalau kami menaruh cita-cita kami, pergumulan kami, permasalahan kami, ketakutan kami di dalam Tuhan, kami percaya selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mohon kekuatan yang baru. Kami mohon pimpin langkah kami Tuhan, berjalanlah di depan kami, adalah bagi kami Tuhan, memimpin langkah setiap kami. Sehingga tahun 2021 ini Tuhan, bukan tahun yang penuh dengan ketakutan, tapi tahun yang mendatangkan damai sejahtera, tahun yang mendatangkan kemenangan, tahun yang mendatangkan pengharapan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menaruh harapannya kepadamu. Sebab orang-orang yang menaruh harapan kepadamu tidak akan pernah kau kecewakan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak mudamu dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, kuliah mereka, usaha mereka, dagangan mereka, keluarga mereka. Mari Tuhan berkati, jadikan anak-anakmu Tuhan sebagai orang-orang berkemenangan. Bapa, berikan kekuatan agar mereka tidak putus asa, mereka tidak mudah menyerah, mereka mau optimis Tuhan, dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Meteraikanlah setiap firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini dalam hati kami, sehingga menjadi kekuatan bagi kami, bekal bagi kami melalui memasuki tahun 2021 ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman, jangan lupa tahun ini kita memang belum bisa ibadah offline youth dan panet remaja, tapi gereja sudah menyediakan 3 ibadah offline. Teman-teman bisa hadir di ibadah sesi 1 jam 7 sampai jam 8, atau sesi 2 jam setengah 9 setengah 10